Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. 5 hari hilang, wisatawan ditemukan tewas di Anyer. KRL rute Rangkas Bitung Tanah Abang anjlok, perjalanan terganggu. Festival memancing, banyak warga mendapatkan sampah. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap seorang wisatawan asal Solo, Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan laut di kawasan Pantai Anyer, Kabupaten Serang akhirnya membuahkan hasil. Pencarian sendiri sudah dilakukan selama 5 hari di sekitar Pantai Anyer setelah petugas mendapatkan informasi adanya wisatawan yang tenggelam saat berenang di pantai. Tim SAR yang melakukan pencarian berasal dari Basarnas, Lanal Banten, Polair Polda Banten, Balawista serta sejumlah nelayan. Saat ditemukan, korban bernama Agus Sutiono sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan mengambang di lokasi yang cukup jauh dari lokasi korban pertama kali tenggelam. Kondisi membahayakan manusia, satu orang yang tenggelam di Pantai Anyer. Pada pukul 10.45, alhamdulillah korban berhasil diketemukan dalam kondisi Mike Delta sejauh 3 nautical mil dari LKP. Kemudian korban dibawa ke RSUD Cilegon. Korban sebelumnya berenang di Pantai Anyer bersama temannya, namun korban terseret ombak besar sehingga terbawa arus ke tengah. Sebelum dibawa ke rumah duka, korban terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Cilegon guna kepentingan identifikasi. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kabupaten Serang. Rangkaian kereta KA 1991 rute Tanah Abang Rangkas Bitung mengalami gangguan di antara stasiun Parung Panjang dan stasiun Cisauk. Para penumpang kemudian dipindahkan ke kereta api bantuan yang didatangkan untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah kejadian, suasana di stasiun Cisauk, Kabupaten Tangerang nampak terlihat 2 jalur sudah bisa dilintasi kembali, namun beberapa jadwal keberangkatan mengalami penundaan. Kereta api komuter lain nomor 1991 yang mengalami anjlok tersebut sudah berhasil dievakuasi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sarana lebih lanjut. Penumpang kereta yang anjlok pun sudah dipindahkan ke rangkaian kereta KA 1995 untuk menuju stasiun Tanah Abang. Petugas gabungan lalu melakukan pemeriksaan kondisi prasarana jalur rel agar kondisi rel aman untuk dapat dilalui. Akibat peristiwa ini menyebabkan keterlambatan perjalanan KRL dan pihak KAI komuter meminta maaf atas kondisi tersebut. Menurut sejumlah penumpang, akibat kejadian ini mereka mengalami keterlambatan 15-30 menit. Informasinya itu katanya ada kereta anjlok dari jalur Rangkas Bitung menuju Serpong. Serpong ya. Terus tadi abang dari arah kemana nih? Dari Rangkas mau ke Serpong. Tadi ada keterlambatan bang ya? Ada 15 menit. Meski jalur kereta api dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung maupun sebaliknya sudah bisa dilintasi, namun berdampak pada jadwal keberangkatan yang mengalami sedikit keterlambatan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Truk yang membawa muatan pasir terperosok ke dalam parit yang berada di Jalan Rangkas Bitung, Lewidamar, Kabupaten Lebak. Truk yang melaju dari arah Lewidamar menuju Rangkas Bitung itu tiba-tiba oleng saat akan menghindari jalan yang sedang dalam perbaikan. Diduga laju truk tidak terkendali karena bermuatan pasir yang melebihi tonase. Akhirnya truk oleng dan terperosok ke dalam parit dengan posisi truk melintang ke bahu jalan. Kondisi truk yang melintang menutupi sebagian jalan ditambah lagi dengan kondisi jalan sedang dalam tahap perbaikan, menyebabkan antrian panjang kendaraan tak terhindarkan.
Tidak ada petugas kepolisian menyebabkan pengendara saling berebut antrian. Beruntung warga sigap mengatur arus lalu lintas sehingga antrian dapat sedikit terurai. Menurut warga, kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Selain banyak truk pasir yang berlebihan muatan, kondisi jalan yang masih dalam perbaikan menjadi salah satu penyebab banyaknya kecelakaan terjadi di sepanjang jalan ini. Kata mobil itu kan mau dia menghindari lubang, ya akhirnya diceblos. Terus ke sini. Ya mundur kan akhirnya diceblos. Emang ini proyek udah lama, Pak? Udah lama, udah ada sebulan lebih, Pak. Dibiarin aja atau gimana? Ini mengganggu nggak sih, Pak? Bukan mengganggu lagi. Kemacetan dan antrian kendaraan dapat terurai setelah truk yang terperosok tersebut dievakuasi dengan cara ditarik oleh kendaraan lainnya. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Meski sudah beberapa kali diberikan teguran, namun banyak pedagang kaki lima berjualan di atas trotoar yang merupakan fasilitas yang dikhususkan bagi pejalan kaki. Kepala Seksi Penyuluhan pada bidang penegakan perundang-undangan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kota Cilegon, mengatakan sejak awal Januari pihaknya telah mengintensifkan kegiatan patroli rutin. Penyalahgunaan fungsi trotoar melanggar Perda Kota Cilegon nomor 6 tahun 2003 tentang pengendalian pedagang kaki lima di mana keberadaannya dinilai mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Pemilik pertokoan, juru parkir, dan juga para pedagang kaki lima diharapkan bisa sukarela merapikan trotoar di jalur trotoar agar bisa kembali pada fungsi utamanya. Namun jika tidak diindahkan, setelah memberikan 3 kali surat peringatan, pemerintah Kota Cilegon melalui Satpol PP akan turun langsung menertibkannya. Apabila nanti setelah 3 kali teguran tidak diindahkan, maka dengan terpaksa kami tertibkan. Nah, dalam penertiban ini kita menunggu instruksi dari pimpinan pada saat penertiban barang-barang pemilik usaha ini mau kita kemanakan. Kegiatan patroli ditujukan untuk memberikan penyuluhan dan peringatan kepada para pedagang kaki lima dan pemilik toko agar tidak lagi mengalihfungsikan area trotoar sebagai tempat berjalan untuk memajang barang dagangannya. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.